Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin dari kelas TP2A akan mempresentasikan jawaban dari matkul tasawuf. Yang pertama, secara etimologi tasawuf berasal dari beberapa kata. 1. Sofa. Kata ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi ismul haq dengan huruf yaun nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang kedua, ahlus sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW dengan hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, shaf yang dinisbatkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di shaf barisan yang paling depan. Yang keempat, suf yang berarti bulu domba atau wol. Dari ketujuh terma itu, yang paling banyak diakui kedekatannya dengan makna tasawuf yang dipahami sekarang adalah terma yang ketujuh ini. Walaupun dalam kenyataannya tidak setiap sufi memakai pakaian wol. Kaum sufi saat itu memang seringkali memakai pakaian dari bahan wol yang kasar atau seperti karung goni dan bukan seperti kain wol sekarang ini yang cenderung lembut dan mewah. Yang kelima, saufana, yakni sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Dan pakaian kaum sufi itu dalam kesederhanaannya berbulu-bulu seperti buah itu pula. Ada pula yang menisbatkannya dengan kata istilah bahasa Grek atau Yunani yakni sofi. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata al-hikmah atau kebijaksanaan dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf ini dinisbatkan kepada orang-orang Bani Suffah. Sedangkan secara terminologi, yakni tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Yang selanjutnya, nomor 2, objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Dalam membersihkan atau mensucikan hati ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai derajat atau makom yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, objek dari ilmu tasawuf adalah pembinaan moral dan ibadah, yaitu segala urusan usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bersih hingga dekat dengan Allah. Sumber-sumber tasawuf yang pertama yaitu Al-Quran, seperti dalam surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sumber yang kedua yaitu al-hadis, yang seperti dalam hadis berikut. Idza ra'aitumur rajula qad utiya zahida fid dunya wa man taqul faqtarabu minhu fa innahu yunqinal hikmah. Yang artinya, jika di antara kamu sekalian melihat orang laki-laki yang selalu zuhud dan berbicara benar, maka dekatilah dia, sesungguhnya dia adalah orang yang mengajarkan kebijaksanaan. Dasar tasawuf berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berasaskan kezuhudan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan sebagian besar dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kezuhudan ini merupakan implementasi dari nas Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW yang berorientasi akhirat dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan yang bertujuan untuk mensucikan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ancamannya, mengharap rahmat dan ampunan darinya dan lain-lain. Yang selanjutnya, nomor 3, faktor-faktor munculnya tasawuf, yaitu
A. Karena adanya pious opposition atau oposisi yang bermuatan kesolehan dari kelompok umat Islam terhadap praktek-praktek regimenter pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. B. Karena ada sekelompok, dalam hal ini para sahabat, yang selalu ingin meniru seperti pekerti Rasulullah SAW, khususnya Khulafaur Rasyidin. C. Beberapa asumsi orang yang melatar belakangi lahirnya tasawuf dalam Islam, seperti adanya unsur Kristen, teori filsafat, unsur India, unsur Persia, yang di ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan landasan maqamat dan ahwal dalam tasawuf. E. Kehidupan dan sabda Rasulullah SAW. F. Kehidupan dan ucapan sahabat dan tabi'in. G. Dari gerakan zuhud menjadi tasawuf. Next, selanjutnya sejarah perkembangan tasawuf. Masa pembentukan abad 1 dan 2 Hijriah. Sebelum tasawuf muncul, pada masa pembentukan ini dikenal dengan nama zuhud, yang berarti menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokohnya seperti Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, Sufyan al-Sauri, dan Robi'ah al-Adawiyah. Zuhud di sini bukan hanya sebatas pendekatan, akan tapi kepada moral atau akhlak manusia. Suatu kenyataan sejarah bahwa kelahiran tasawuf bermula dari gerakan zuhud dalam Islam. Istilah tasawuf baru muncul pada pertengahan abad 3 Hijriah oleh Abu Hashim al-Kufi dengan wafat 250 Hijriah, dengan meletakkan al-Sufi di belakang namanya. Pada masa ini para Sufi telah ramai membicarakan konsep tasawuf yang sebelumnya tidak dikenal. Oleh karena itu, abad 2 Hijriah dapat dikatakan sebagai abad mula tersusunnya ilmu tasawuf. Masa pengembangan abad 2 dan 4 Hijriah. Tasawuf pada abad 3 dan 4 Hijriah lebih mengarahkan pada ciri psikomoral, dan perhatiannya diarahkan pada moral serta tingkah laku. Sudah sedemikian berkembang sehingga sudah merupakan mazhab, bahkan seolah-olah agama yang berdiri sendiri. Ada dua aliran yang berkembang dalam masa ini, yakni aliran tasawuf Sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengatakan ahwal atau keadaan dan maqamat atau tingkatan rohaniah mereka kepada kedua sumber tersebut. Yang kedua, aliran tasawuf semi falsafi, di mana pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil atau syatohiyat, serta bertolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang terjadinya penyatuan atau ittihad atau hulul. Tokoh-tokoh tasawuf pada abad 2 dan 4 Hijriah seperti Abu Yazid al-Bustami, Al-Hallaj, Ma'ruf al-Karhi, Abul Hasan Suri al-Saquti, Abu Sulaiman al-Daroni, Haris al-Muhasibi, Zulnun al-Misri, Junaid al-Baghdadi, dan Abu Bakar al-Shibli. Next, selanjutnya lanjutan tadi. Yang ketiga itu masa konsolidasi. Pada masa ini ditandai kompetisi dan pertarungan antara tasawuf semi falsafi dengan tasawuf Sunni. Pada abad ini tasawuf Sunni memenangkan kompetisi dan berkembang dikarenakan menangnya teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang mengadakan kritik pedas terhadap Abu Yazid al-Bustami dan Al-Hallaj yang tertuang dalam syatohiyatnya yang nampak bertentangan dan kaidah dan akidah Islam. Periode ini ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tokohnya ialah Al-Qushairi, Al-Harawi, dan Al-Ghazali. Yang keempat, masa falsafi abad 4 Hijriah. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Namun filsafat tidak sepenuhnya bisa dikatakan tasawuf dan tidak bisa dikatakan sebagai filsafat. Oleh karena itu disebut tasawuf falsafi, karena di satu pihak memakai term-term filsafat, namun secara epistemologis memakai zauq atau intuisi atau wujudan atau rasa, atau lebih kepada pendekatan kepada Allah dengan pendekatan zikir. Tokoh-tokohnya ialah Abu Arabi dengan teori wahdat al-wujud, Suhrawardi
al-maqtul atau yang terbunuh dengan teorinya Isyraqiyah atau pancaran, Ibnu Sab'in dengan teori Ittihad, Ibnu Farid dengan teori cinta, fana dan wahdat al-syuhudnya. Pada abad ke-6 Hijriah dan dilanjutkan pada abad 7 Hijriah muncul cikal bakal orde-orde thariqah sufi. Thariqah yang terkenal dan berkembang sampai sekarang antara lain thariqah Qadariyah yang diciptakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani 471 sampai 561 Hijriah, thariqah Suhrawardiyah dicetuskan oleh Syihab al-Din Umar bin Abdillah As-Suhrawardi 539 sampai 631 Hijriah. Thariqah Syadziliyah dirintis oleh Abu Hasan Asy-Syadzili 592 sampai 656 Hijriah. Thariqah Badawiyah yang dicetuskan oleh Muhammad Al-Badawi 596 sampai 675 Hijriah. Thariqah Naqsabandiyah yang dicetuskan oleh Muhammad Ibnu Baha Ad-Din Al-Wais Bukhari atau 717 sampai 791 Hijriah. Masa pemurnian. Haji Ar-Birri menyatakan bahwa masa Ibnu Arabi, Ibnu Farid dan Ar-Rumi adalah masa keemasan gerakan tasawuf secara teoritis ataupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui thariqah para sultan dan pangeran dengan mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka. Tasawuf pada masa ini ditandai dengan bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral serta penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, berbentengkan diri dari dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas dengan menampilkan amalan yang irasional. Azimat dan ramalan serta kekuatan gaib ditonjolkan, akan tapi Ibnu Taimiyah menentang pandangan tersebut dan mengembalikan tasawuf kepada Al-Quran dan hadis serta menjauhkan dari hal-hal yang menyeleweng, yakni sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya jawabannya nomor 4, perbedaan antara maqamat dan ahwal. Perbedaan antara maqamat dan ahwal, yakni ahwal adalah jamak dari kata hal yang artinya keadaan, yakni keadaan hati yang dialami oleh para ahlu sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Ahwal juga bisa diartikan dengan situasi kejiwaan yang diperoleh oleh seorang sufi sebagai suatu karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil usahanya. Sedangkan maqamat adalah jamak daripada maqam yang berarti kedudukan, tempat, tingkatan atau station atau kedudukan dan tahapan dalam menuju kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maqam yang arti dasarnya tempat berdiri dalam arti terminologi sofistik, berarti tempat atau martabat seorang hamba pada saat ia berdiri menghadap kepadanya. Tingkatan maqamat yakni pertama taubat, yakni kembali atau meninggalkan daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan yang taat. Yang kedua, zuhud adalah membenci akan dunia, maka berada pada martabat yang tinggi yang terlebih lagi hampir kepada kedekatan yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan yang karena meninggal benci akan dunia itu kecintaan akan akhirat, dan dengan cinta akan akhiratlah itu yang membuat kedekatannya dengan Allah taala. Yang ketiga, sabar merupakan menahan diri daripada perbuatan yang menjadi keluh kesah dengan orang lain ataupun menahan diri dari nafsu syahwat. Yang keempat, fakur, yakni senantiasa merasa butuh pada Allah. Yang kelima, tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan, yakin bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Yang keenam, mahabbah adalah jernihnya cinta dengan disertai mengingatnya yang terus menerus, karena orang yang mencintai sesuatu ia akan banyak menyebutnya. Yang ketujuh, ma'rifat adalah mengetahui Tuhan dari dekat sehingga di dalam hati sanubarinya seakan-akan dapat melihat Tuhan. Tingkatan ahwal yaitu muraqabah, yakni mengekalkan pengetahuan si hamba bahwa Tuhannya senantiasa melihat perlakuannya. Musyahadah, yakni melihat Tuhannya yang sebenarnya atau al-haq di dalam setiap zarrah daripada segala zarrah
al-wujud yang ada, disertai dengan sesuci dan membersihkan dari setiap perkara yang tidak layak dengan kebesarannya. Yang ketiga, khauf adalah bergetarnya hati karena Allah. Yang keempat, roja adalah kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Yang kelima, syauq, yakni kerinduan seorang hamba adalah kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia karena ia sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Yang keenam, qurb, yang berarti keadaan rohani kedekatan seorang hamba dengan Allah hanya dapat dicapai oleh dua keadaan, mahabbah dan khauf. Yang ketujuh, tuma'ninah, yakni hati sang hamba bersemayam di dalam Tuhannya dan merasa tenang bersamanya, maka akan menguatkan kondisi rohaninya. Jika sudah menguat, ia akan merasa intin terhadap apapun. Yang kedelapan, yaqin, yakni keyakinan percaya mutlak kepada kearifan Tuhan. Nomor 5, zuhud adalah sikap menghindari, menjauhkan diri dari dampak negatif kehidupan dunia. Sikap zuhud adalah usaha untuk menjauhkan atau mengantisipasi dampak-dampak negatif kehidupan dunia. Konsep zuhud yaitu usaha yang kuat seorang hamba untuk menghindari dari dampak-dampak negatif dunia seperti penyakit tamak, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, materialistik atau segala diukur dengan materi. Konsep zuhud dalam kehidupan umat manusia adanya keseimbangan tawazun antara kehidupan dunia dan akhirat, kebutuhan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani. Inilah solusi bagi umat manusia dan orang yang beriman agar mendapat kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Terima kasih.